apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Asrama Putra di Pondok Pesantren Mahat Izzatuna, Kabupaten Banyuasin, ludes terbakar. Tak diberi uang, seorang ayah kota Palembang dianiaya anaknya sendiri dengan menggunakan balok kayu. Tidak ada biaya berobat, anak yatim piatu berusia 12 tahun di desa Mandiangin, Kabupaten Ogan Ilir terpaksa tidak sekolah selama 4 bulan karena sakit. Kita ke informasi pertama, bangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mahat Izzatuna, Kabupaten Banyuasin ludes terbakar. Akibatnya, asrama putra dan gudang habis dilumat si jago merah. Oh ya lama apinya, Mak. Astaga. Ya Allah Tuhan. Kebakaran Izzatuna. Kepulan asap membumbung tinggi membuat ketakutan bagi warga Desa Gasing, Kecamatan Kalapa, Kabupaten Banyuasin. Kebakaran terjadi di pesantren Izzatuna. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan asrama putra dan gudang penyimpanan barang. Petugas pemadam kebakaran Pos Talang Keramat mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Belum diketahui dari mana asal api penyebab kebakaran ini. Gudang. Dari pas tumpukan kayu-kayu, tempat yang kursi-kursi, meja-meja bekas itu, Pak. Tapi sudah besar tiba-tiba. Udah besar, sekitar 2 meter pas ke ini, pas Ibu awal melihat itu. Oh, ada korban enggak? Kalau korban nggak ada, Pak. Kati ya. Tadi infonya benar ada anak main atau apa? Nggak tahu, karena kan udah masuk kelas, anak-anak udah sepi, Pak. Sudah sepi ya. Udah sepi. Jam istirahat kan, kalau anak-anak udah jam istirahat kan masuk ke kelas. Nah, di kantin juga kan sepi ya. Tiba-tiba sudah besar ya. Pas Ibu lihat itu, pas kenapa ada asap, pas Ibu lihat udah 2 meter apinya. Setelah padam, petugas kepolisian langsung memberi garis polisi di lokasi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Adi Saputra melaporkan dari Banyuasin. Kita ke informasi lain, kepergok pemilik saat mencuri sepeda motor. Seorang pria di kota Palembang babak belur jadi bulan-bulanan warga. Untuk mencegah aksi massa, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa terduga pelaku pencurian ke kantor polisi. Kampung kita pemain kampung kita Devri Ramadan, pria terduga pencuri ini harus dievakuasi oleh ketua RT karena hendak diamuk massa. Ia tertangkap tangan saat hendak mencuri motor di Jalan Inspektur Marsuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Meski sudah dikawal warga yang masih kesal, sempat melampiaskan emosi pada pelaku. Menurut warga, pelaku hendak mencuri sepeda motor milik Suwansi yang terparkir di depan toko tulis. Namun aksinya gagal saat dipergoki pemilik motor. Meski sempat berusaha melarikan diri, tetapi pelaku berhasil ditangkap. Infonya maling di mana, Bu, motornya, Bu? Di depan fotokopian itu. Di depan fotokopian. Itu motor siapa? Motor siapa? Wali murid sini nak motokopi. Wali murid. Motor wali murid nak fotokopi. Siapa namanya tuh? Tidak tahu juga. Pokoknya bapak-bapak itu tuh. Pelakunya dewean atau apa, Bu? Sini tadi dewean yang dapat dewean, tapi tidak tahu pelakunya mungkin lebih dari Siko kan. Nah mungkin dia lari mungkin, tidak tahu juga. Taunya ke sini Siko. Polisi yang datang menjemput pelaku kemudian membawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini korban telah melaporkan percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek Ilir Barat 1. Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang ayah di kota Palembang dianiaya anaknya sendiri dengan menggunakan balok kayu. Penganiayaan ini diduga karena sang ayah tidak memberinya uang. Abu Bakar, warga Dwi Kora 2, Ilir Barat 1, Kota Palembang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang untuk melaporkan penganiayaan yang menimpa dirinya.
Pelaku tak lain adalah anaknya sendiri. Dengan raut wajah sedih, Abu Bakar memperlihatkan luka pada tubuhnya. Mukul mana Pak itu? Mukul. Iya. Sini sih Pak, sini. Iya. Sakit Pak. Berapa kali Pak digebuknya Pak? 4 kali kaki. 4 kali. Aku didorong. Mana anak Bapak sekarang? Di rumah. Kasus kekerasan bermula ketika saat sang anak meminta uang. Namun korban tidak memberikan karena tak punya uang. Tidak terima, pelaku langsung mengambil balok kayu dan memukulkan ke sekujur tubuh korban hingga terluka. Sering 5 kali aku diam ke bayar. Kali ini aku tak tahan lagi bang. Itu bunuh yo. Iya Pak. Sakitlah sabar aku. Jadi memang sudah kita buang kenan ini sekarang. Iya sudah pak. Aku tak rela aku. Tidak lagi sayang aku. Dia nak bunuh aku. Cak mana lah kamu dilawan anak. Iya Pak. Dia sabar, rokok, makan, dijuk. Masih bunuh. Kasus kekerasan oleh anaknya ini bukanlah pertama kali dialami oleh korban. Ia sudah tak tahan dan berharap polisi memproses laporannya agar menangkap sang anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kejaksaan Negeri Oki memasang plang di lahan sengketa hutan Kota Kayu Agung. Plang ini bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum seperti penebangan pohon dan pengerusakan di atas lahan yang masih dalam proses hukum. Petugas dari Pemkab Ogan Komering Ilir dan Kejaksaan Negeri Oki memasang plang di lahan yang bersengketa di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Plang ini sebagai penanda larangan adanya aktivitas atau pemanfaatan dan penyalahgunaan lahan dan pengalihan hak atas tanah yang sedang bersengketa. Alasan lain pemasangan plang ini adalah ditemukan adanya penebangan hutan dan pengerusakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Masyarakat diimbau tidak melakukan apapun di lahan tersebut sampai adanya putusan tetap dari pengadilan negeri. Area ini, bahwasanya area ini dalam proses sengketa, dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bagi pihak-pihak yang sedang berperkara agar menahan diri tidak dulu untuk melaksanakan aktivitasnya, baik itu aktivitas di area ini maupun aktivitas jual beli. Jadi kita mengajak bersama-sama untuk menahan diri agar kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024 di mana bersama pihak pengadilan, tergugat dan penggugat didapati bahwa objek yang digugat di pengadilan ternyata adalah lahan yang berada di sebelah kanan ini yang lagi digugat dan sebelah kiri ini tidak digugat, Pak. Apabila masyarakat menyangkal, silakan mereka melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli di tanah ini hendaknya menunggu sampai proses peradilannya selesai. Lahan milik Pemda Ogan Komering Ilir seluas 7 hektar yang berfungsi sebagai hutan kota diklaim oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik sah pada tahun 2022 yang lalu. Meski telah dilakukan mediasi, namun kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat sehingga harus diselesaikan lewat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.